Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya Pasundan. Alhamdulillah dinten ayeuna dina episode khusus Simkuring Kang Budiana bade ngabahas atau akan membahas tentang kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia. Bahkan sebelumnya Pak Jokowi, presiden kita yang membanggakan ini, juga mengikuti pertemuan G7 di Munich, Jerman. G7 beserta negara-negara mitra. Nah, Pak Jokowi tentunya bukan tanpa alasan berkunjung secara khusus utamanya ke Ukraina dan Rusia, tapi memiliki alasan tertentu. Paling tidak karena di pundak Pak Jokowi hari ini beliau mengemban tugas sebagai presidensi negara-negara yang tergabung di G20. Karena kita ketahui akhir tahun ini G20 Indonesia ketempatan atau menjadi presidensi negara-negara anggota tersebut dan akan dilaksanakan di Indonesia, yakni di Bali tentunya. Nah, akibat itu maka ada konsekuensi yang diemban oleh Pak Jokowi sekali lagi, dan beliau terpaksa mungkin ya, terpaksa atau tidak. Nah, maksud saya terpaksa mengunjungi atau tidak ke Ukraina dan Rusia ini. Di studio Buruan Pasundan telah hadir Pak Taufik Wali MA ya, Master of Art. Beliau adalah dosen hubungan internasional FISIP Unpas atau dosen HI Unpas. Selamat pagi Pak Taufik. Selamat pagi. Wah, pagi alhamdulillah. Ini nggak sibuk nih hari ini? Hari ini tidak. Tidak, mengkhususkan ya. Mengkhususkan berkunjung ke studio atau podcast Buruan Pasundan ini. Pak Taufik, ini Baraya Pasundan ya. Kita menyapa para pemirsa ini dengan sebutan Baraya Pasundan ya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, ini gimana nih? Terpaksa atau tidak nih Pak Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia ini setelah beliau menghadiri pertemuan negara-negara G7. Menurut Pak Taufik gimana? Silakan. Terima kasih Pak Budiana. Sebelumnya telah diberi kesempatan untuk hadir di podcast Buruan Pasundan. Buruan Pasundan ya. Ini sering dinonton. Sering nonton. Cuman bahasanya kadang-kadang harus ditranslate ya oleh istri ya. Jadi Baraya Pasundan saya perkenalkan, Pak Taufik ini aslinya betul beliau dosen tetap di HI Unpas dan beliau berasal dari Sulawesi Tengah, dari Palu khususnya. Jadi beliau ini orang Sulawesi, orang Palu ya. Palu itu nama kabupaten di Sulawesi Tengah. Nama kota Pak? Nama kota pemerintah kota Palu, Sulawesi Tengah. Nah, kalau Palu dalam bahasa Sunda, ya Palu ya. Silakan dilanjut Pak Taufik. Ya, sebenarnya kalau kita melihat pemaknaan kunjungan Presiden Jokowi setelah pertemuan G7 itu, saya melihat ada beberapa hal Pak. Ya, apa saja tuh? Yang pertama memang kalau kita lihat secara kenegaraan, ya, konstitusi kita itu memang dari awal merdeka sudah mengamanahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu bahwa kita ikut aktif dalam ketertiban dunia. Tetapi ketika Indonesia merdeka, Indonesia memang tidak masuk dalam blok manapun, tidak masuk pada dalam blok manapun, dan memang Indonesia akhirnya berhasil membuat suatu gerakan tersendiri gitu. Yang kedua, selain tadi memang ini amanah konstitusi kita Pak, yang saya lihat adalah Indonesia ingin kembali mengulang romantisme gitu ya. Romantisme bahwa Indonesia pernah dulu menjadi mediator pada konflik Kamboja Thailand kalau tidak salah tahun 2008 konflik apa lagi tuh?
dan konflik Vietnam Kamboja ya. Vietnam Kamboja ya. Itu sekitar tahun 79-80 ya. Ya. Dan memang berhasil, tapi yang harus kita cermati bahwa pada tataran itu Indonesia masih dalam konteks kawasan. Dan Indonesia memang belum pernah menjadi mediator pada konflik-konflik di luar kawasan. Dan kunjungan Presiden Jokowi ini itu menarik, bahkan media-media internasional memberikan perhatian khusus tentang kunjungan ini, di luar karena memang Indonesia punya politik bebas aktif tadi, kebijakan luar negeri bebas aktif. Yang kedua, memang yang dilihat adalah sosok Pak Jokowi yang yang awal kepemimpinan beliau kan tidak begitu concern terhadap politik internasional, tapi pada akhirnya karena situasi dan kondisi global ini ternyata akhirnya bisa dipahami nih, ternyata ketersinggungan internasional sangat berpengaruh pada domestik kita. Nah, dalam konteks ini kemudian saya lihat bahwa presidensi G20 kita Indonesia ini justru menjadi hal yang strategis, Pak. Hal yang strategis. Satu sisi strategis Indonesia bisa menjadi agenda setter. Karena bisa membuat semacam pola bagaimana ekonomi Indonesia ini sangat berperan di Indonesia. Tapi yang kedua sebenarnya kita lihat bahwa Indonesia secara langsung atau tidak langsung sebenarnya Pak pada posisi galau mungkin istilah anak muda sekarang. Kenapa galaunya? Kenapa? Galaunya karena pada saat Indonesia mengundang seluruh ketua atau presiden pemimpin kepala negara G20, Presiden Vladimir Putin menyatakan siap untuk berkunjung. Dan saat itu negara-negara Barat termasuk yang tergabung pada G20 dan NATO itu menolak dan mengecam Indonesia. Sebagai presidensi kan wajar dong Pak kita mensukseskan dan puncak KTT itu harus dihadiri oleh seluruh pemimpin negara. Nah pada posisi ini sebenarnya Indonesia meskipun tidak waktu itu ketika walk out di Washington ya, pertemuan Menteri Ekonomi di Washington itu Ibu Menteri kita menyatakan itu sudah terprediksi bahwa akan terjadi walk out ketika Menteri Keuangan Rusia keluar. Tapi justru sebenarnya ini menjadi tolak ukur apakah nanti KTT itu akan berhasil. Nah itu tadi saya bilang posisi galau. Jadi dengan situasi seperti ini mau tidak mau Indonesia harus terlibat. Terlibat mau tidak mau seperti dalam konflik dua negara itu dalam konflik dua negara. Dalam konflik dua negara. Dan yang terakhir mungkin yang saya lihat adalah karena presidensi G20 ini sebagian besar gitu, hampir ke seluruh agenda bicara tentang ekonomi Pak. Dan Indonesia punya kepentingan untuk stabilitas ekonomi domestik, maka kunjungan Presiden Jokowi di sela-sela G7 untuk mengunjungi Presiden Zelensky dan Presiden Putin yang hari ini akan berlangsung di Rusia, itu bagian dari kepentingan Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi utamanya kawasan dan umumnya seluruh dunia. Kenapa seperti itu? Karena Indonesia ini lagi bangkit, lagi merangkak naik. Dan ketika terjadi instabilitas ekonomi dan pasokan, kemarin kan beliau kan buat konferensi pers bahwa berangkat itu salah satunya adalah menjaga pasokan pangan gitu ya. Rantai pasok pangan. Nah, ini yang terpenting harus kita lihat Pak, bahwa Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga rantai pasok itu dan ingin menstabilkan ekonomi. Sementara begitu Pak. Jadi pandangan saya sebenarnya tidak hanya dari Indonesia sebagai presidensi, tapi kita juga lihat bahwa Indonesia itu memang
punya pengalaman tapi dalam konteks kawasan dan bukan di luar konteks kawasan. Ya, karena belum punya pengalaman dalam konteks di luar kawasan, tetapi hari ini sedang dilakukan oleh presiden kita ini, oleh Pak Jokowi dan rombongan terbatasnya. Menurut Pak Taufik, pertanyaan saya berikutnya, ini kira-kira akan berhasil nggak? Ini juga yang menarik. Memang belum bisa kita lihat, tapi perkiraan Pak Taufik, analisis politik internasional Pak Taufik gimana nih? Sebenarnya begini, justru dalam konteks pengalaman kawasan Indonesia pernah berhasil. Ya. Dalam konteks global Indonesia hanya pernah menjadi pasukan perdamaian. Oh iya, sampai sekarang malah sampai sekarang. Jadi ketika Indonesia ingin terlibat, baik itu dalam konteks kenegaraan Indonesia ataupun dalam konteks individu Pak Jokowi sebagai presiden, justru sangat sulit untuk kita lihat bahwa kunjungan ini akan menghasilkan sebuah hasil yang signifikan bagi perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Kenapa seperti itu? Karena Rusia ini kepentingannya adalah untuk menghambat atau untuk membentengi diri dari ancaman luar, yaitu ketika Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Ketika NATO misalnya Ukraina bergabung dengan NATO, maka ancaman itu bagi Rusia sudah nyata ya. Sudah di depan mata gitu. Jadi memang ini secara realistis bagi Rusia harus menggempur, gitu, harus menggempur. Sehingga sangat sulit kalau kita melihat dalam perspektif yang sangat realistis itu. Kalau kita melihat dalam konteks yang lain misalnya, kenapa sulit? Karena memang Amerika tidak terlibat pada konflik dan mengirimkan pasukan itu seperti halnya di mana di Afghanistan atau di yang tempat lain. Memang tidak ada, tapi Amerika telah memberikan bantuan persenjataan, telah memberikan pernyataan untuk memboikot, bahkan yang lebih parah lagi, pernyataan untuk memiskinkan Rusia. Ya. Jadi sebenarnya yang ditahan bukan hanya sekedar Rusia menggempur Ukraina, tapi bagaimana juga Amerika harus ikut bertanggung jawab untuk apakah dia itu terlibat apa tidak. Mengingat bahwa Ukraina itu bukan anggota NATO. Ya. Jadi menurut saya apakah akan signifikan? Mungkin akan berhasil sampai pada gencatan senjata mungkin. Tapi apakah menghasilkan sebuah perdamaian atau resolusi konflik antara Rusia dan Ukraina hasil dari kunjungan ini? Mungkin kita harus melihat panjang ke depan ya, dan apa yang dinyatakan oleh Amerika ya, bahwa Amerika jelas-jelas ada di persoalan konflik dua negara ini juga. Ya. Nah, juga terkait hubungan Amerika Rusia yang panas dingin juga gitu ya. Ini juga sangat berpengaruh nampaknya. Nah, sementara menurut Pak Taufik, Amerika Serikat sendiri sudah signifikan nggak sih membackup Ukrainanya itu sendiri? Sangat signifikan. Sangat signifikan. Sangat ya. Tadi saya bilang, meskipun itu bukan anggota NATO, Pak, tapi ketika wilayah Barat dan Ukraina ini menjadi salah satu sekutu yang di luar NATO, Amerika sangat berkepentingan untuk ikut terlibat di sana, meskipun dia tidak terlibat langsung dalam peperangan. Karena boleh jadi kan Pak Taufik melihat ada kepentingan ekonomi internasional nggak Amerika di wilayah itu? Kalau kepentingan ekonomi, migas misalnya? Dalam konteks ekonomi, Ukraina ini jalur minyak. Oh, jalur minyak. Jalur minyak, Pak, jalur minyak. Jadi sebenarnya untuk mengamankan minyak Amerika tidak perlu habis-habisan mendukung Ukraina. Maka kalau kita lihat justru wajar saja ketika dari awal
Amerika tidak langsung proaktif untuk menerjunkan militernya. Karena mereka bagi mereka kalau kami terjun ini bisa menjadi konflik yang jauh lebih besar dan dampak ekonomi dan keamanan internasional jauh lebih signifikan. Pak Taufik, kan saya juga kadang bingung terkait apa? Terkait ketika dalam ilmu kita hubungan internasional bahwa pasca perang dingin itu diperkirakan nggak mungkin lah ada negara yang berani konflik fisik terbuka, konflik militer terbuka. Tapi sekarang ternyata terjadi gitu. Ini luar biasa dan persoalan internal mereka juga. Dalam satu kesempatan saya pernah lihat di channel YouTube-nya Helmi Yahya ya, waktu beliau mewawancarai duta besar Rusia untuk Indonesia, Ibu siapa itu, ya ternyata saya perhatikan di wawancara tersebut tersampaikan oleh duta besar Rusia di Indonesia bahwa konflik itu juga secara internal di kedua negara itu, karena secara kultur kan mereka sama, mereka dulunya dipersatukan ya dalam satu wadah yang namanya Uni Soviet. Ya. Nah, Ukraina ini adalah etnis terbesar di Soviet pada saat itu kan. Betul. Dan bahkan warga Rusia keturunan Ukraina, keturunan Ukraina yang menetap di Rusia juga tidak sedikit, cukup banyak juga gitu ya, luar biasa. Malah lebih banyak etnis Ukraina dibandingkan Rusia ya. Konon katanya seperti itu. Nah, ini juga tidak sedikit menjadi faktor subjektif lainnya dalam konflik dua negara itu ya. Betul ya, Pak Taufik? Kalau saya melihatnya memang nyatanya seperti itu. Nyatanya itu ya. Karena secara kultural sekarang itu sangat sulit untuk menghambat konflik. Buktinya, kenapa tuh? Karena sekarang itu meskipun kita mengenal nation state, tapi nyatanya, misalnya saya kasih contoh di kawasan Arab itu negaranya banyak. Ya, betul. Dan akhirnya konsep nation state di Arab tidak lagi berlaku. Jazirah itu ya. Jazirah Arab. Jadi semuanya Arab. Nah, jadi yang sebenarnya yang terjadi antara Ukraina dan Rusia murni hanya kekhawatiran Rusia. Jadi sama sekali tidak menyentuh identitas etnik dan lain-lain di sana. Memang Rusia juga sudah berkali-kali mengeluarkan pernyataan gitu ya, bahwa Ukraina jangan berani-berani ikut NATO, atau misalnya jangan menghambat wilayah ya Donbas itu ya untuk dieksploitasi misalnya. Tapi ternyata memang kepentingan Rusia memang harus menjaga wilayah perbatasan itu. Dan lagi-lagi memang agak sulit kalau kita lihat itu bagian dari identitas gitu ya. Ya, menarik ya. Berikutnya juga saya sempat mendengar bahwa Rusia juga sangat kedodoran ini secara anggaran ya, ekonomi ya, pastilah itu negara yang sedang berkonflik militer manapun pasti mengalami itu, sekalipun sekaliber dan sebesar kemampuan militer dan anggarannya Rusia. Karena saya dengar dalam satu kesempatan saya sempat mendengar bahwa anggaran militer Rusia dalam 1 bulan kalau nggak salah itu sekarang ini per 3 hari bisa habis. Jadi dalam 3 hari itu menyedot anggaran ekuivalen dengan anggaran 1 bulannya militer Rusia ya. Nah, kalau demikian kan lama-lama Rusia juga bisa bangkrut. Ya. Makanya tidak heran Pak kalau misalnya Amerika punya statement ingin memiskinkan Rusia. Yang pertama dilihat tadi langkah Amerika itu memboikot. Yang kedua, ini memang sengaja Amerika tidak mau terlibat langsung, karena hitungan Amerika ketika terlibat langsung itu high cost high risk. Jadi pasti high cost bagi Amerika, high risk juga bagi Amerika. Ya. Dan maka
kemungkinan yang realistis bagi Amerika hanya memberikan pasokan persenjataan. Jadi ketika Ukraina sekarang dan lagi itu sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Oh. Dan ketika Ukraina berperang terus, berupaya sendiri tanpa bantuan pasukan yang lain-lain, ya. Tinggal kita lihat apakah Ukraina menyerah dengan habisnya tentara mereka, pasukan mereka, atau Rusia juga ternyata harus miskin dengan biaya perang yang sangat mahal itu. Jadi memang Amerika memang tidak, saya rasa tidak omdo untuk memiskinkan Rusia, karena memang betul-betul serius karena dia tahu betul itu resikonya besar ketika menurunkan pasukan, dan jauh lebih realistis hanya memberikan bantuan persenjataan dan bantuan lain. Dan dia sengaja Pak mengulur, biarkan saja itu perang terus berlangsung sampai betul-betul Rusia tidak punya kemampuan finansial untuk membiayai peperangan. Jadi memang ini strategi yang mungkin rasa-rasanya baru ya. Ya betul ya, kita baru dengar ya kalau polanya seperti ini. Tapi di sisi lain saya juga dengar bahwa hanya persoalan bahwa Putin memang tidak suka dengan kepemimpinan Zelensky. Jadi artinya kalau demikian, taruh kata ya, walaupun ya amit-amit lah, kita juga kasihan gitu ya. Misalnya Zelensky ini meninggal akibat konflik militer ini. Lalu secepat itu akan muncul kepemimpinan baru di negara tersebut. Boleh jadi kemudian bisa berhenti Rusia atau bagaimana? Agak sulit Pak, karena mau tidak mau Rusia pasti akan mendukung rezim yang akan mendukung Rusia. Rezim yang akan mendukung Rusia. Itu seperti keterlibatan Rusia di Suriah. Ya. Keterlibatan Rusia di Suriah, Amerika di Suriah. Jadi memang seperti itu, memang agak berbeda ya benang kusutnya Suriah itu. Karena ada Sunni, Syiah, terlibat Arab Saudi di sana. Kalau di Ukraina, bagi Rusia sebenarnya untuk Zelensky turun saja ya, itu belum cukup sampai pada akhirnya rezim yang menggantikan Zelensky ini betul-betul mendukung kebijakan Rusia. Putin ya. Pendidikan Putin. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat turun kemudian serta-merta Rusia atau Putin berhenti, saya rasa enggak. Karena pasti Amerika juga ikut terlibat dalam politik domestik dan Rusia juga pasti akan ikut terlibat. Waduh, jadi ini kalau demikian ngomong-ngomong benang kusut juga ya. Benang kusut juga. Wah, ya mudah-mudahan walaupun ini kali pertama selama 2 periode memimpin Indonesia, maksud saya Pak Jokowi ya, mencoba terjun langsung nih di lapangan. Beliau melihat di salah satu kota di di Ukraina, di apartemen Lipki ya, kota Irpin, Ukraina, melihat runtuhan dan lain sebagainya. Tapi tidak hanya sekedar melihat, tapi yang paling penting adalah komitmen Pak Jokowi. Walaupun semua negara asing pun tahu bahwa Indonesia ini polanya seperti amanat Undang-Undang Dasar 45-nya, bebas aktif gitu ya. Dia senantiasa tidak memihak, pasca Soekarno kan tentunya kan, pasca Soekarno. Nah, tetapi karena bagi Jokowi juga ada stabilitas kawasan dan negaranya yang harus dijaga ya. Kira-kira itu ya. Ada satu hal Pak yang ingin bahwa tadi saya bilang Indonesia itu ingin mengulang romantisme bahwa telah pernah berhasil melakukan mediasi. Yang pernah dilakukan adalah shuttle diplomasi ketika diplomasi pulang alik ya. Jadi saya harap sebenarnya kunjungan ini tidak berhenti sampai pada presidensi G20 Indonesia. Tapi juga harus berlanjut pada shuttle diplomasi berikutnya. Nah, kalau demikian itu kira-kira kan begini, maksud saya ini timeline-nya Pak, waktunya Pak Taufik. G20 di Bali itu di Indonesia itu akan dilaksanakan di bulan Desember ya. November Desember ya. Anggap saja November Desember kan sudah akhir tahun tuh. Ya. Nah, lalu
Kalau yang Pak Taufik harapkan bisa melakukan upaya subtle diplomacy dan itu akan berlanjut terus berarti. Berlanjut terus. Nah, maksud saya begini Pak Taufik, kita juga harus ingat bahwa ini 2022, begitu masuk 2003, Bapak Jokowi pasti dipusingkan dalam tanda kutip juga oleh persoalan politik nasional, persoalan nasional, ya. Apa itu? Pilpres. Boleh jadi, ya kecuali kalau Pak Jokowi memang bisa mengatur ritme, mengatur waktunya ya, dan mengatur bagian-bagian keterlibatan dia dalam beliau dalam konflik Ukraina Rusia ini. Kendati pun di dalam negeri sedang terjadi perhelatan pemilihan presiden dan legislatif tahun depan. Tapi paling tidak ya itu tadilah. Ini yang kemudian saya bilang tadi Pak, ya, bahwa Indonesia saat ini sedang galau. Itu tertekan ya. Jadi sebenarnya bukan keinginan Indonesia banget gitu loh, atau Pak Jokowi banget gitu untuk ke sana. Tapi karena memang ya Indonesia sebagai presidensi. Jadi makanya agenda apa yang di bawah. Dan tidak mungkin agenda yang sebesar ini untuk menyelesaikan konflik Rusia dan Ukraina itu hanya selesai di dalam 1-2 bulan. Makanya kalau ingin mengulang romantisme tadi, maka Indonesia harus punya jangka panjang untuk melakukan shuttle diplomasi, atau mungkin melakukan Jakarta informal meeting misalnya, seperti yang pernah dilakukan. Pernah dilakukan beberapa waktu lalu ya. Betul. Zaman Pak Ali Alatas ya, Menlunya kalau nggak salah. Oke. Mudah-mudahan ada planning seperti itu ya. Sepulangnya dari sana. Dari terakhir berarti kunjungannya ke Rusia, dari Rusia akan lewat Polandia kembali, Polandia balik Jakarta ya Pak Jokowi. Mudah-mudahan Pak D ini pulang dari sana ada rapat evaluasi ya dengan Menlu dan pemimpin lainnya di Indonesia, lalu menciptakan kembali kisah sukses Jakarta Informal Meeting ya. Dulu mudah-mudahan itu juga menjadi bahagian dari langkah keterlibatan Indonesia dalam presidensi G20, karena presidensi G20 kalau begini adanya Pak Taufik, berarti agendanya kemudian menjadi bertambah lagi ya dengan konflik negara anggotanya ya. Sepertinya begitu Pak. Ya kan tadinya hanya akan membahas misalnya tentang pangan, tentang lingkungan ya. Ternyata dan pas kebagian presidensinya Indonesia, Pak Jokowi ya. Jadi tadi Indonesia mau tidak mau harus ikut terlibat. Mau tidak mau jadi harus ikut terlibat ya. Oke baik Pak. Ini ngomong-ngomong Pak Taufik sekarang kalau tidak salah sedang melanjutkan studi S3 ya? Betul. Di mana Pak Taufik? Di Universitas Kebangsaan Malaysia. Kebangsaan Malaysia. Majornya konsentrasinya masih di ilmu politik, tapi di sana itu saya masuk dalam pusat kajian sejarah, politik dan international affairs. International affairs. Jadi sekarang sudah tahap apa? Penelitian, riset. Penelitian. Insya Allah sekarang sudah melangkah ke bab 3 dan bab 4. Oke. Jadi ini bagi Baraya Pasundan, khususnya bagi adik-adik yang baru selesai studi di SMA kemarin, kalau ingin lebih dekat lagi dengan Pak Taufik ini, silakan daftar di jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Pasundan. Nah, beliau sehari-hari ada di sana. Dan kebetulan beliau sebentar lagi akan menjadi PhD atau doktor dari Universitas Kebangsaan Malaysia ya. Riset beliau masih tentang international affairs juga, tadi kita dengar, atau hubungan internasional. Tadi Pak Taufik ini linear S1, S2, S3-nya. Mudah-mudahan setelah itu juga bisa lekas jadi profesor ya Pak Taufik. Wah, luar biasa. Dan bisa ikut terlibat dalam resolusi konflik ya. Amin. Paling tidak rumah tangga jangan konflik. Oke, barangkali ada closing statement Pak Taufik sebagai penstudi hubungan internasional tentang
kondisi saat ini terkait konflik Ukraina Rusia ini dan juga kesiapan Indonesia menjadi penyelenggara summit ya G20 nanti. Ya. Silakan. Yang harus kita amati atau cermati bersama bahwa langkah Indonesia merupakan langkah yang berani. Langkah yang berani. Ya. Langkah yang berani. Karena tadi selain Indonesia pada posisi strategis, yang kedua harus kita cermati juga bahwa sebenarnya Indonesia ini membawa kepentingan apa. Kalau memang kepentingannya atas nama perdamaian dunia, gitu, maka saya bilang tadi harus berlanjut. Tapi kalau memang kepentingan Indonesia ini hanya sebatas pada kepentingan ekonomi dan presidensi G20, ini yang harus mungkin melalui Kementerian Luar Negeri harus ditata kembali, ya, bagaimana sebenarnya pola-pola dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia dan tidak hanya sekedar mendekati Ukraina dan Rusia. Nah, itu yang saya rasa penting karena langkah berani ini saya rasa belum dilakukan oleh negara lain di Asia paling tidak. Di Asia. Ya. Kalau mungkin di Asia itu pernah Erdogan ya. Erdogan pernah melakukan itu. Ya, terkait konflik ini. Ya. Oke, baik Pak Taufik. Barangkali wangkongan kita ya diskusi kita di podcast Buruan Pasundan. Saya kira cukup dan nanti kita bisa jumpa lagi dalam kesempatan yang kalau ada bahasan-bahasan politik internasional kami pasti mengundang Pak Taufik untuk bisa hadir kembali di podcast Buruan Pasundan ini. Nuhun. Insyaallah, hatur nuhun Pak Budi. Oke, Baraya Pasundan, wangkongan atau diskusi atau gundem catur simkuring Kang Budiana sareng Pak Taufik Wali MA tentang konflik Ukraina Rusia dan kunjungan Presiden Jokowi atau Presiden Joko Widodo ke wilayah konflik tersebut. Tadi panjang lebar kita sudah mendengarkan analisa politik internasional yang disampaikan oleh Kang Taufik ini. Demikian sareng tepang deui dina kesempatan sanesna di episode nu sanesna sareng narasumber anu sanesna deui. Cak dugi ka dieu hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.